Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, kelas A1 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menyampaikan tugas ringkasan dari video YouTube tentang persepsi konsumen dan apa yang saya peroleh dari menonton video ini. Consumer perception, proses di mana menyeleksi informasi, mengorganisasikan informasi, dan kemudian diinterpretasikan dari apa yang disampaikan marketing dan juga stimulus-stimulus yang diberikan oleh marketing, sehingga membentuk suatu gambar utuh, di mana gambaran yang utuh ini yang disebut sebagai persepsi. Adanya suatu persepsi terbentuk oleh adanya stimulus, dan stimulus ini biasanya disebut dalam marketing yaitu marketing stimuli. Marketing stimuli adalah seluruh komunikasi atau stimulus fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Marketing stimuli dibagi menjadi dua, yaitu stimulus primer dan stimulus sekunder. Stimulus primer ini terkait dalam produknya sendiri dan komponennya. Stimulus sekunder ini merupakan stimulus tambahan, seperti desain komunikasi. Di dalamnya ada kata, gambar harga, simbol, pemasar, tokoh. Karakteristik dari stimulus didasarkan pada sensoric element. Ini terkait pada panca indera manusia, seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, peraba. Dari kelima panca indera ini, gunanya untuk membuat kuatnya experience konsumen. Contohnya dari Dunkin Donut dan juga Starbucks. Mereka menerapkan sensorik marketing ini dengan memasang banner atau baliho Dunkin Donut, dan di seberangnya ada tokoh Dunkin Donut-nya. Visual, salah satu karakteristiknya adalah warna. Dan di setiap daerah, warna memiliki makna yang berbeda-beda pula. Maka dari itu, dalam memilih warna, kita harus memahami terlebih dahulu ketika ingin memasarkan secara global. Sensasi dan persepsi memiliki perbedaan, di mana sensasi lebih ke proses, di mana kita mendapatkan stimulus atau secara indrawi, sedangkan persepsi seperti kita sudah mengambil seperti kesimpulan. Teori stimulus organisme respon di sini seperti respon dari konsumen. Teori Three New Brain adalah model evolusi otak dalam 3 fase yang diusul oleh Paul D. MacLeod 1990. Yang pertama, R-complex, yaitu mengambil keputusan berdasarkan input dari neocortex dan limbal system. Yang kedua, limbic system, yaitu respon emosi tentang keputusan yang diambil. Yang ketiga, neocortex, yaitu segala aspek dari informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Contoh stimulus marketing terkait dengan persepsi konsumen. Misalkan bagi orang yang giginya sensitif, ketika melihat sikat gigi, ia langsung takut karena ketika sakit gigi, sikat gigi, giginya berdarah. Maka dari itu, pakailah Sensodyne yang khusus gigi sensitif. Ini salah satu contoh untuk mempermainkan persepsi untuk pengomunikasian untuk produk. Yang perlu diketahui lagi yang terkait stimulus yaitu struktur elements, di mana size atau ukuran juga merupakan hal penting. Jadi semakin besar semakin bagus. Misalnya ukuran di baliho. Berikutnya, position in the media.
Posisi di media itu gimana, misalkan rating TV, trending topik atau viral, dan sebagainya. Ada juga di bagian cetak atau majalah koran cover memiliki dampak yang lebih kuat belakangnya atau tengahnya. Terus kemudian ada kontras desain dan novelty design. Ada dua karakter penting dalam menetapkan stimulus untuk membangun persepsi konsumen. Yang pertama, kemampuan mendiskriminasi antar stimulus. Yang kedua, kecenderungan untuk menggeneralisasi dari satu stimulus dengan stimulus lainnya. Stimulus description, teori threshold level, di mana kemampuan konsumen untuk mendeteksi variasi cahaya, suara, aroma, dan stimulus lainnya, teori just noticeable difference, yaitu ambang perbedaan dalam membandingkan dua stimulus. Weber's Law itu disampaikan bahwa stimulus awal yang diberikan perusahaan itu merupakan stimulus yang lebih kuat, dan semakin besar pula kesempatan yang dibutuhkan agar stimulus tersebut terlihat berbeda. Subliminal perception. Ini terkait dengan ambang perbedaan minimum untuk mendeteksi antar dua stimulus. Persepsi stimulus di bawah level kesadaran, di mana exposure kemungkinan tidak mendapatkan perhatian secara komprehensif. Contohnya seperti gambar kecil di iklan cetak atau shortcut message pada iklan. Stimulus generalization. Generalisasi akan menyederhanakan brand evaluation. Konsumen tidak perlu membuat penilaian terpisah pada setiap stimulus. Brand loyalty merupakan generalisasi stimulus berdasarkan pengalaman positif di masa lalu. Brand leveraging merupakan kelanjutan dari aplikasi family branding. Contohnya seperti merek Indomaret, Lifebuoy, dan sebagainya. Yang saya dapatkan dari menonton video ini adalah saya dapat mengetahui bahwa persepsi konsumen ini sangat penting bagi pemasar, di mana persepsi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan, karena kita memiliki persepsi yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda-beda ketika mengonsumsi suatu produk. Di sini juga saya mengetahui bahwa dalam memilih warna untuk memasarkan secara global, kita harus mengetahui makna dari warna tersebut terhadap wilayah yang akan dituju. Dan dari video tersebut juga dapat diketahui teori-teori terhadap persepsi konsumen dan aplikasi dalam kegiatan pemasaran dalam memasarkan produk. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima